Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah sebelumnya kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, tolonglah kami umat-Mu yang akan membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat menerima firman Tuhan dengan sukacita, kami dapat memahaminya, mengertinya, dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah ya Roh Kudus, kami semua, baik jemaat yang mendengar maupun hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, diurapi oleh Roh Kudus, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini adalah diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 15 sampai dengan 22. Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22 di bawah judul tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengerti kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah saudara-saudara firman Tuhan, dan berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, semua untuk Allah. Saudara-saudara, saya ingin mendahului renungan ini dengan realitas yang kita hadapi pada saat ini, bahwa kita sekarang ini hidup di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah dunia dengan segala persoalannya. Dan ada dua hal sekarang ini yang sedang banyak kita percakapkan atau kita rasakan. Yang pertama, kita masih berada di dalam kondisi pandemi. Rasa-rasanya masih bertambah terus orang-orang yang terkena COVID-19, sekalipun juga sudah cukup banyak orang-orang yang disembuhkan dari penyakit ini atau karena virus ini. Tetapi bagaimanapun kita terus akan berupaya sebaik mungkin kita menjaga kesehatan supaya kita tidak tertular ataupun menularkan, dan kita berdoa memohon pertolongan Tuhan supaya pemerintah juga setiap bangsa-bangsa di dunia segera menemukan obat untuk COVID-19 ini, sehingga virus itu segera dapat lenyap dari muka bumi ini. Yang kedua, khususnya di Indonesia atau lebih khusus lagi di Jakarta, realitas yang kita hadapi sesuatu yang memprihatinkan. Beberapa hari ini kita membaca, mendengar, melihat demo-demo yang berhubungan dengan disahkannya undang-undang tentang Omnibus Law, peraturan yang oleh banyak pihak dianggap
mengurangi kesejahteraan para buruh sehingga para buruh berdemo. Tetapi sayangnya adalah demo itu kemudian jurus ke anarki sehingga ada pembakaran di mana-mana dan seterusnya, dan itu sangat memprihatinkan kita. Dan saya ajak saudara-saudara terus berdoa supaya Indonesia dan Jakarta khususnya aman kembali dan kita bisa hidup dalam damai. Tetapi ada hal lain saudara-saudara yang saya ingin ajak merenungkan adalah kehadiran kita di tengah-tengah dunia itu tidak saja menyangkut kondisi-kondisi orang lain, tetapi juga seringkali menyangkut kehidupan iman Kristen. Kehadiran Kristen, kehadiran orang Kristen di dunia ini seringkali menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan atau menimbulkan hal yang dianggap mereka sebagai sebuah ancaman. Gambar atau simbol salib atau yang menyerupai salib pun juga dianggap itu sesuatu yang menjurus kepada upaya-upaya orang Kristen mengkristenkan orang. Nah, hal yang ketiga ini saya ingin katakan bahwa di tengah-tengah dunia kekristenan atau kehadiran orang Kristen selalu diperhadapkan pada tantangan, masalah, hambatan. Dan itu memang tidak mengherankan, itu bukan cerita baru. Sebab dari awal Tuhan Yesus juga sudah mengingatkan murid-muridnya, mereka diutus ke dalam dunia dengan banyak persoalan. Dan Tuhan Yesus juga sudah mengatakan bahwa Tuhan Yesus menempatkan murid-muridnya di tengah-tengah dunia ini seperti domba-domba di tengah-tengah serigala. Nah, bacaan kita pada pagi hari ini Matius 22 juga mengingatkan kepada kita atau menunjukkan kepada kita bagaimana orang-orang di sekitar Yesus pada waktu itu, khususnya orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang tidak menyenangi Tuhan Yesus, berupaya menjerat dan melakukan sesuatu untuk menjatuhkan Yesus sehingga ada alasan mereka untuk menangkapnya dan kemudian membunuhnya. Dan isu yang dipakai dalam bacaan kita pada saat ini adalah masalah membayar pajak. Orang-orang Farisi menyuruh murid-muridnya atau orang-orang di kelompok mereka untuk bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar? Dan Yesus tahu bahwa pertanyaan itu sesungguhnya bukan pertanyaan untuk memberi solusi, tetapi pertanyaan untuk menjerat Yesus. Pertanyaan untuk mengarahkan Yesus untuk memberi jawaban yang salah. Dan kalau Yesus memberi jawaban yang salah, maka mereka bisa menangkapnya, menjeratnya, dan kemudian bahkan membunuhnya. Dan itu memang sudah rencana lama orang-orang Farisi untuk membunuh Tuhan Yesus Kristus. Boleh atau tidak membayar pajak atau tidak membayar pajak? Nah, ini sebuah pertanyaan yang dilematis. Kalau Yesus menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, oh boleh membayar pajak, bayar pajak kepada kaisar. Dan kalau ini dijawab Yesus demikian, maka Yesus pasti akan dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi tidak suka pada pemerintahan Romawi. Mereka tidak suka membayar pajak kepada orang Romawi, kepada pemerintahan Romawi. Dan saudara-saudara, tadi kita membaca bahwa murid orang-orang Farisi itu juga menyertakan orang-orang Herodian. Orang-orang Herodian itu adalah orang-orang yang berharap bahwa yang memimpin mereka bukan dari Roma, tetapi keturunan Raja Herodes Agung. Nah, jadi kehadiran orang-orang Herodian ini juga mendorong mengintimidasi supaya Yesus menjawab keliru. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengatakan boleh membayar pajak. Tapi kemudian juga kalau Yesus menjawab tidak boleh membayar pajak, wah ini lebih gawat lagi. Kalau Yesus menjawab, oh tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka artinya bahwa pemerintah Romawi akan memusuhi Yesus. Yesus akan dianggap sebagai seorang provokator yang dapat menghancurkan pemerintahan Romawi. Nah, jadi jawaban yang dua-duanya sulit untuk diinikan. Artinya kalau menjawab boleh juga ada masalah,
atau ketika menjawab tidak boleh juga ada masalah. Dan Yesus tahu ini pertanyaan untuk menjerat dia. Oleh sebab itu tadi dikatakan, oke, sekarang berikan aku uang di mana kalian membayar pajak. Dan dia bertanya, ada gambar siapa di situ? Mereka menjawab, gambar Kaisar. Dan jawab Yesus dengan tepat, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jawaban yang tidak bisa dipakai untuk menjerat Yesus. Orang-orang munafik itu kita baca tadi, kemudian mereka pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari kisah tentang pertanyaan membayar pajak ini ada hal-hal yang patut kita renungkan. Yang pertama, dari kisah ini kita diingatkan bahwa kekristenan atau orang Kristen di tiap saat dimanapun dia ditempatkan dunia ini, kita selalu diperhadapkan pada tantangan iman. Banyak hal yang diperhadapkan kepada kekristenan atau kepada orang Kristen supaya kita terjerat, supaya kita jatuh, supaya kita tersingkir, supaya kita dijauhi oleh masyarakat. Dan berbagai-bagai peristiwa intimidasi itu sudah sering kita baca dari koran atau melihat dari televisi. Ada makam, ada salibnya, kemudian ada dipotong, dan kemudian ada ibadah keluarga orang Kristen juga diganggu dan sebagainya. Dan peristiwa-peristiwa semacam itu yang menunjukkan bahwa kekristenan itu selalu diperhadapkan pada ancaman-ancaman yang bisa menjatuhkan iman kita. Belum lagi kalau kita melihat YouTube misalnya, ada banyak narasi-narasi, ada banyak tayangan-tayangan yang ingin menjatuhkan kekristenan. Artinya apa? Dengan kondisi itu kita diingatkan untuk selalu waspada. Selalu waspada, pertahankan iman dengan sungguh-sungguh. Pelajari sungguh-sungguh apa yang kita pahami tentang Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus mengatakan bahwa pengenalanku kepada Yesus itu menjadi sesuatu yang paling penting dalam hidupku. Jadi Rasul Paulus ingin terus belajar, mendekat, mengerti, memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dan mewujudkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan inilah yang mestinya dilakukan oleh orang Kristen. Jangan jemu-jemu belajar tentang Alkitab, belajar tentang iman Kristen, belajar tentang kehidupan bergereja itu seharusnya bagaimana. Bagaimana kita harus menjadi keluarga Kristen. Bagaimana kita harus hadir di tengah-tengah dunia itu mewujudkan kasih. Bagaimana kita sebagai keluarga Kristen menunjukkan bahwa kami ini bukan ancaman. Kita ini tidak membawa kebencian, tetapi justru kita membawa damai, membawa kasih dimanapun kita ditempatkan. Jadi bagaimanapun iblis dan orang-orang yang tidak suka pada kekristenan selalu mencari alasan untuk menjatuhkan kita. Oleh sebab itu sekali lagi saya ingin mengatakan kita mesti waspada, pahami, perteguh iman kita, pahami iman Kristen sesungguhnya, sehingga ketika ada orang bertanya, apa sih kekristenan, apa sih Yesus, apa sih gereja, apa sih kehadiran Kristen di dunia Indonesia yang mayoritas orang Islam itu bagaimana sih? Apakah betul orang-orang Kristen itu mau mengkristenkan Indonesia ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu mestinya kita jawab supaya dengan jawaban kita yang mantap, jawaban yang baik, mereka kemudian dapat memahami kekristenan itu seperti apa dan bagaimana orang Kristen itu sesungguhnya. Yang kedua, dari kisah ini kita diingatkan bahwa orang Kristen pada saat ini hidup di dunia nyata. Kita orang Kristen khususnya GKJ Ebenezer hidup di tengah-tengah dunia, hidup di Jakarta dan sekitarnya, di Indonesia ini dengan segala peraturan, undang-undang yang mengikat kita sebagai warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini tidak boleh diingkari. Kita orang Kristen, tetapi juga kita adalah warga negara Indonesia. Artinya apa?
sebagai warga negara Indonesia, kita terikat sekali lagi dengan kesepakatan-kesepakatan bersama, peraturan-peraturan, undang-undang yang mesti kita taati sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalau pertanyaan tadi soal membayar pajak, apakah kita boleh membayar pajak perusahaan? Apakah saya harus membayar pajak bangunan? Apakah saya harus memiliki KTP? Apakah saya harus memiliki surat izin mengendara mobil atau motor dan seterusnya? Semua itu mesti kita taati. Semua itu mesti kita lakukan. Untuk apa? Untuk kesejahteraan bersama. Terlebih-lebih menyangkut peraturan-peraturan yang lebih mendasar tentang bagaimana kehadiran Kristen di tengah-tengah bangsa Indonesia itu. Kita pegang Pancasila, kita punya undang-undang dasar. Semua itu tidak boleh kita abaikan. Taat pada pemerintah yang sah itu adalah panggilan kekristenan yang tidak bisa disangkal. Bapak Ibu, kalau kita membaca Roma 13 misalnya, sangat jelas di sana bagaimana seharusnya sikap kita kepada pemerintah. Pemerintah itu harus dihormati. Pemerintah itu harus dijunjung tinggi karena pemerintah pada dasarnya adalah hamba Allah. Pemerintah yang sah adalah alat di tangan Tuhan untuk mengatur kehidupan bersama supaya kehidupan kita menjadi baik sebagai bangsa dan negara. Oleh sebab itu, mau tidak mau, kita harus mentaati kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Yang berikutnya yang tidak boleh kita abaikan, yang ketiga adalah bahwa di samping kita menjadi warga negara Indonesia, kita juga diingatkan bahwa kita adalah sebagai orang Kristen, kita adalah punya kewarganegaraan ganda, yaitu kewargaan kita adalah dalam kerajaan sorga. Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat yang ke-20 dengan jelas mengatakan bahwa kewargaan kita adalah kerajaan sorga. Artinya apa? Di samping kita sebagai warga negara Indonesia, kita adalah warga kerajaan sorga. Kita sebagai orang Kristen, kita punya Tuhan, kita punya Raja, kita punya Allah yang patut kita sembah dan kita taati sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Yesus sebagai Raja, sebagai pemimpinan kita harus taat kepada Tuhan Yesus dalam kemutlakan. Nah, ini dua hal ini patut kita renungkan. Kita sebagai warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara kerajaan Allah. Artinya apa? Artinya kedua panggilan itu mesti dilakukan bersama-sama dengan yang terbaik. Kita menjadi warga negara Indonesia yang terbaik karena kasih kita kepada Allah, karena pemerintah adalah hamba Allah. Jadi ketaatan kita kepada pemerintah juga sesungguhnya ketaatan kita kepada Allah. Sepanjang pemerintah itu tentu melakukan yang benar, yang baik. Dan yang kedua, sebagai warga kerajaan sorga, kita harus taat penuh kepada Allah. Dan dua-duanya ini kita jalani dengan penuh kasih. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga melakukan peraturan-peraturan hukum dengan penuh kasih. Terlebih-lebih, kita sebagai warga kerajaan Allah juga melakukannya untuk Allah. Dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih. Jadi kalau tema kita pada saat ini adalah semua untuk Allah, artinya adalah dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, mari kita lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Baik sebagai warga negara di dunia ini, maupun kita sebagai warga gereja dan warga kerajaan Allah. Kita lakukan dengan penuh kasih, dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh kita renungkan dan kita hayati dengan baik, dan kita sungguh-sungguh dapat menjadi warga negara Indonesia yang baik dan sekaligus juga menjadi warga kerajaan sorga yang sungguh, yang taat, yang beriman penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong kita dan memberkati kita di dalam pelayanan kita sehari-hari. Tuhan berkati. Amin.